Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara keluarga besar GEPDI LSAD Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati kemurahan Tuhan dan menikmati berkat yang besar dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita baca ayat kita, sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 2. Amsal 28 ayat 2. Karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saya berikan judul pemberontakan. Ayat di dalam Amsal 28 ayat 2 ini menjelaskan tentang kehancuran dalam negeri. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menjadi pemberontak, menjadi orang-orang yang menolak atas adanya aturan, adanya pemerintahan. Setiap negeri, ya baik dalam kuasaan yang luas, jangkauan yang luas, baik itu sebuah negara, tentu harus ada peraturan, ada hukum, ada ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh segenap masyarakat tertentu. Nah, itu dalam jangkauan luas ya, sebuah negara atau sebuah lembaga mungkin harus punya ketentuan atau hukum-hukum yang berlaku dalam sebuah lembaga. Nah, keluarga saya, Bapak Ibu Saudara juga adalah lembaga di hadapan Tuhan, lembaga keluarga. Ya, dan sebuah keluarga juga harus punya aturan. Tidak mungkin sebuah keluarga kita punya anak cucu, kita biarkan hidup sendiri-sendiri, semau sendiri-sendiri. Maka semua lembaga ataupun itu pemerintahan sebuah negara, kalau tidak ada pemerintahan, tidak ada hukum yang diberlakukan dalam sebuah lembaga, maka hancurlah. Maka tidak ada apa-apanya, akan sia-sia karena menjadi berantakan dan semuanya berjalan secara tidak teratur. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar. Firman Tuhan berkata, karena pemberontakan dalam negeri. Bapak Ibu, yang dimaksudkan pemberontakan dalam negeri yaitu orang-orang yang menolak melakukan aturan ya. Kita juga banyak melihat tayangan-tayangan dalam televisi, banyak orang-orang pintar bahkan di negara kita, negara Indonesia ini yang kadang-kadang menolak peraturan, bahkan melakukan bentrok kepada sesama petinggi negara hanya karena tidak menyetujui apa yang dicanangkan atau yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi satu dengan yang lainnya terpecah belah, bahkan saling mengadu domba, saling bertentangan. Bahkan ya kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang sampai di depan mata pun melakukan pendobrakan ya, menghadang pemimpin-pemimpin yang mungkin juga sama-sama Bapak Ibu Saudara doakan ya. Di sini saya tidak menyebut nama, tapi Bapak Ibu juga dapat mengikuti lewat setiap tayangan televisi yang ada. Karena pemberontakan negeri, Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa dalam lembaga, dalam tatanan negara sekalipun akan ada orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melawan hukum dan menantang hukuman. Mereka tidak takut untuk dihukum. Mereka tidak takut misalkan mereka mungkin dikucilkan. Karena mereka juga akan memiliki pengikut. Ya, kalau dalam sebuah lembaga besar yaitu negara, orang-orang yang demikian mereka tidak akan sendiri. Mereka tentu sudah memiliki orang-orang yang menjadi backing mereka, menjadi pendukung mereka. Sehingga ketika mereka ditolak maka akan ada yang membela mereka. Mereka menjadi pemberontak dalam sebuah lembaga. Nah, kalau dalam keluarga kita yang semakin sempit dan kecil Bapak Ibu Saudara ya, ketika ada anak yang memberontak tentu sangat menyakitkan hati orang tua. Demikian juga dalam lembaga tertentu, dalam gereja mungkin ketika anggota jemaat ada yang memberontak, mungkin malah melawan pemimpinnya atau antara jemaat, tentu itu mendukakan hati pemimpin, terlebih mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan akan ada orang-orang yang menolak Allah. Itu artinya dari kata pemberontakan negeri. Menolak Allah, menolak ajaran agama. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengacau sebuah lembaga. Dan juga mereka dikatakan
melakukan tindakan penyembahan berhala, melakukan kecemaran dalam sebuah lembaga, sehingga lembaga itu tidak aman atau tidak kondusif lagi, tidak tentram lagi karena ada pemberontak-pemberontak. Nah, semakin banyaknya pemberontak Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa juga dikatakan penguasa-penguasanya ya, penguasa-penguasanya, banyaklah penguasa-penguasanya. Artinya banyak orang pada saat itu, pada saat yang sama ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi berkuasa dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Mungkin satu orang memberontak, kalau dalam negara kita sangat dapat melihat ya hal-hal ini terjadi. Satu kubu memberontak, satu kubu lainnya membuat hal yang lain. Jadi keonaran itu terjadi di mana-mana. Banyak penguasa-penguasa yang ingin berkuasa dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan satu dengan yang lainnya. Sehingga banyak rakyat akan terpecah belah mengikuti kelompok-kelompok tertentu, mengikuti pihak dan golongan-golongan tertentu yang membuat mereka nyaman. Dan kadang-kadang golongan yang diikuti oleh masyarakat belum tentu memberikan kenyamanan yang pasti. Semua apa yang dijanjikan oleh pemberontak itu berlaku sementara dan akan merugikan pengikutnya. Oleh karena itu, kalau dalam negara kita ada orang-orang mungkin yang memberontak kepada pemerintah, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi pengikutnya. Lebih baik kita tidak mengikut satu golongan manapun. Ya, tetap kepada pendirian kita melakukan yang terbaik. Pandai memilih mana golongan yang baik. Dan dikatakan bahwa masyarakat yang sudah mengikuti golongan-golongan tertentu dan mengalami pecah belah akan mengikuti hal-hal yang tidak benar. Mereka saling menggigit satu dengan yang lainnya secara silih berganti. Ya, kita lihat sendiri buktinya ketika kita pemilihan ya, mungkin tetangga sebelah memilih A, tetangga sebelah C dan tetangga sebelah D, maka nanti akan terjadi keributan kalau kita tidak menjaga keamanan dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, saling menggigit. Dan itu akan berjalan dalam waktu yang cukup lama. Seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 8. Dikatakan dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ini menceritakan satu kisah yang juga waktu itu terjadi pemberontakan. Dan cukup lama pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan. Kadang-kadang pun kalau kita bercontoh ya bercermin lewat lembaga negara yang dimana kita hidup sekarang ini. Banyak orang-orang seperti itu. Mungkin tahun ini mereka memberontak tapi beberapa tahun kemudian terlihat mengheningkan diri ya, terdiam, tapi bukan berarti hilang. Pemberontak-pemberontak itu akan jadi pemberontak lagi pada masa mendatang. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan terhasut Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menjadi pemecah belah dalam sebuah lembaga, baik negara, baik lembaga tertentu di mana kita berada, dalam lembaga gereja kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri. Dan juga dikatakan bahwa keadaan ini akan berlangsung dan akan ada orang-orang yang binasa. Betul Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang ada korban yang akhirnya binasa. Dan juga ada orang yang akan dibinasakan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Dan ini pasti kalau dalam gereja Tuhan yang membinasakan. Bukan sama anggota jemaat yang akan datang menghancurkan ya. Tentu itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya yakin bahwa saya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ingin dibinasakan oleh Tuhan karena pemberontakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedang memberontak, mari kita berdiam diri di kaki Tuhan supaya hati kita dilembutkan kembali untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikatakan yang bagian yang terakhir dalam Amsal ya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Artinya dari antara orang-orang yang memberontak, penguasa-penguasa yang ingin terkemuka, yang ingin mendapatkan kehormatan dan kekuasaan tadi, dan juga masyarakat yang sudah terpecah belah ya, yang diadu domba dan mengikut sana sini golongan tertentu, di antara mereka akan ada orang yang sadar, dikatakan berpengertian, mereka memiliki pengetahuan yang benar, akhirnya ada yang sadar diri dan mereka akan berbalik kepada kebenaran. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan menegakkan hukum kembali. Dan keadaan itu akan menjadi aman kembali karena ada orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan
Dan mungkin itu bisa terjadi di sebuah gereja ketika mungkin mereka menjadi pemberontak, orang-orang yang menolak setiap ketetapan-ketetapan dalam sebuah gereja ya. Setiap hal-hal yang harus dilakukan. Tapi ketika mereka diubahkan oleh Tuhan, hati mereka dijamah, bahkan mereka menyadari dan mereka mau berubah. Kita sedang revival, berubah, berkarya dan menjadi berkat bagi Tuhan, bagi sesama, maka mereka akan menjadi orang-orang yang berguna. Bukan lagi menjadi pemberontak dalam negeri, tetapi mereka disebutkan bahwa mereka lah orang yang berpengertian dan berpengetahuan, memberi nasihat dengan bijak dalam negeri, dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi bangsanya, bagi lembaganya, bagi rumah tangganya. Dan ketentraman itu akan ada kembali berlangsung di dalam setiap kehidupan lembaga yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup menjadi berkat. Bukan menjadi pemberontak, bukan menjadi orang pemecah belah, dan tidak mengikuti kubu manapun ketika ada keributan terjadi. Mari kita sama-sama menjadi pembawa damai oleh kasih Kristus yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita diciptakan untuk membawa kedamaian di tengah-tengah sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat dalam keluarga, kesembuhan, pemulihan dalam keluarga yang ada atau lain-lainnya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sembah. Tuhan, kami mohonkan kuasa-Mu dan kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami umat-Mu yang lemah, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan tolong kami ketika ada keributan apapun dalam lembaga, dalam bangsa kami, dalam keluarga kami tidak menjadi orang-orang yang mudah terpecah belah, mudah tergoda, mudah diasut. Kami mohonkan Tuhan hikmat yang daripada-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang pembawa damai dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur firman itu telah menjadi manusia dan diam di keluarga GPD LSD Magelang, dan keluarga GPD LSD Magelang telah melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.